Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahu alaihi. Masyarakat muslimin dan Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang masing-masing kita telah dilebihkan oleh Allah dari yang sebahagiannya. Namun nikmat dan karunia Allah itu sangatlah banyak, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita nilai dengan harta, dengan uang. Karena itu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Dengan kita bersyukur itu, mudah-mudahan Allah melampahkan nikmatnya tersebut. Salawat dan salam kepada kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para saudara-saudara, juga anak kami teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan tausiah kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga nilai-nilai Ramadan yang telah kita perjuangkan beberapa hari yang lalu. Artinya kita sudah berusaha memaksimalkan perbaikan diri kita, meningkatkan iman, meningkatkan keyakinan kita, menjaga diri kita dari berbagai macam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di Ramadan itu sudah berusaha menahan jiwa kita dari mengikuti hawa nafsu kita. Kepada saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi yaitu adalah surat Yusuf ayat 53. Ya. Kata Allah, mengisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Dan saya tidak membebaskan diri saya atau jiwa saya, sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh untuk berbuat su'. Yang kita garis bawahi adalah innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Kita ini Bapak dan saudara-saudara yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang salah satu unsurnya adalah an-nafs. Kita mempunyai nafs, kita mempunyai jiwa, tapi jiwa kita itu memang cenderung
istilahkannya dengan hawa nafsu. Nafsu kita itu ada hawanya. Kepada saudara-saudara, di dalam Al-Quran ada sekitar 29 ayat yang bercerita tentang hawa ini. Ada dalam bentuk mufrad tunggalnya, ada dalam bentuk jamak. Intinya kebanyakan adalah larangan mengikuti hawa atau menceritakan yang jeleknya atau akibat orang yang mengikuti hawa. Maka pada kesempatan ini kita akan mentadabburi beberapa ayat yang berkaitan dengan ini. Pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, wala tattabi'ul hawa wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa, maka dia akan menyesatkanmu di jalan Allah, akan menjadikan jalan kamu salah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran. Janganlah kamu mengikuti hawa-hawa mereka, hawa-hawa kaum itu. Mereka sudah sesat yang sebelumnya dan sudah banyak pula menyesatkan. Dalam surat Al-Maidah, qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah, aku tidak mengikuti hawa-hawamu, sungguh aku tersesat kalau begitu. Dan wa ma ana minal muhtadin, dan saya tidak mendapat petunjuk. Bapak dan saudara-saudara, beberapa ayat itu bisa kita pahami bahwa orang yang mengikuti hawa itu cenderung salah jalannya, cenderung dia mengikuti jalan yang salah. Maka kata Allah, jangan ikuti dia, jangan ikuti hawa itu. Hawa itu adalah mailun nafsi, ada kecenderungan kita, kecenderungan jiwa kita itu. Kecenderungan itu bisa baik, bisa tidak baik. Tapi kecenderungan itu seharusnya mengikuti apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Kita punya keinginan, punya kecenderungan, maka keinginan itu maka harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang mukmin, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidaklah seorang beriman atau sempurna iman atau tidak benar-benar beriman sampai setiap keinginannya, setiap hawanya itu mengikuti apa yang aku bawa. Begitu kata Rasulullah. Bapak dan saudara-saudara, ketika kita punya keinginan, karena memang masing-masing kita ada punya keinginan, dan ketika kita tidak mengukurnya dengan ketentuan Allah, tidak mengukurnya dengan Al-Quran dan Sunnah, sebelum mengikuti keinginan-keinginan itu, maka dia cenderung akan menyesatkan kita. Maka yang pertama, ketika kita mengikuti hawa, maka efeknya kita akan nyasar atau salah jalan dalam kehidupan ini. Bapak dan saudara-saudara, orang yang mengikuti hawa, meskipun dia berilmu, itu bedanya. Karena kita semua punya hawa, kita punya
keinginan, orang ikuti hawanya, maka ilmunya tidak akan menghalanginya dari kesesatan itu. Karena itu juga kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan ilahnya, menjadikan Tuhannya hawanya, atau menjadikan hawanya itu menjadi Tuhan? Maka Allah membiarkannya sesat meskipun dia berilmu. Bapak saudara-saudara, jamaah Tuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masing-masing kita melihat ke diri kita pribadi atau ke masyarakat kita, maka sesungguhnya dalam persoalan agama ini sebagian besar kita sudah tahu kita mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh agama kita, baik dalam cara kita berbuat, cara kita berbicara, cara kita bersikap, bermuamalah dengan siapapun. Kita semua sudah tahu. Jadi ada kebaikan itu kita sudah tahu. Yang dilarang itu kita sudah tahu. Baik dalam bersikap untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita ini, kita sudah tahu bahwa kita melakukan semuanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita seharusnya mengangkat pemimpin seperti yang disampaikan tadi. Kita sudah tahu bahwa kita orang mukmin, dia orang mukmin karena imannya. Kita sudah tahu bagaimana kita berkeluarga, kita sudah tahu pada umumnya. Tapi ilmu pengetahuan itu, Bapak dan saudara-saudara, selagi kita mengikuti hawa kita, keinginannya tanpa mengukurnya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka cenderung kita akan disesatkan, cenderung kita akan salah jalan dalam memilihnya. Karena itu, Bapak dan saudara-saudara, jamaah Tuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan kemarin sebenarnya itu yang kita jaga. Maka Ramadan itu adalah beribadah kita dengan meninggalkan ibadah itu melakukan sunat dan sebagainya. Tapi ada yang meninggalkan yang tuntutan keinginan hawa kita itu, keinginan yang salah, keinginan berbohong, berdusta, yang menipu, berbuat maksiat dan sebagainya. Itu kita tinggalkan dan kita sudah berarti itu. Maka kepada saudara-saudara, hendaknya setelah Ramadan ini kita tetap ingat itu, bahwa kita sudah berjuang, maka bertekad untuk tetap mempertahankannya. Bapak dan saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti hawa cenderung dia akan berdusta atau mendustakan ayat-ayat Allah. Wala tattabi ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina, dalam surah Al-An'am ayat 150. Jangan ikuti orang-orang yang hawa-hawa, orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Orang tidak mau beriman kepada Allah, itu sebenarnya bukan karena dia tidak tahu kebanyakan, tapi karena ada keinginannya, keinginan dunia untuk mencapai, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Itu kata Allah juga, orang tidak mengistijabah, tidak mau mengikuti perintah Allah dan mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau menjalankan Islam ini secara kafah, secara menyeluruh dalam kehidupannya. Itu persoalannya juga dengan mengikuti hawa itu. Maka kata Allah, fa'illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, dalam surat Qasas ayat 50. Maka jika mereka tidak mengistijabah, tidak memperkenankan, tidak mau mengikutimu, maka ketahui sesungguhnya mereka itu mengikuti
mengikuti hanya keinginan-keinginan nafsu dan jiwa mereka saja. Bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengikuti hawa itu akan cenderung dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan ikuti orang yang telah kami jadikan lalai hatinya dari mengingat kami dan dia mengikuti hawa nafsunya. Bapak dan saudara-saudara, kalau seandainya kita berjuang untuk mengendalikan hawa dan keinginan itu, dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini, kalau itu kebaikan, maka tidak akan ada yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diberi pahala. Sekecil apapun kebaikan itu akan diberi balasan. Bahkan balasan itu tidak hanya di akhirat. Mulai dari dunia ini, orang yang baik di dunia maka sudah akan diberi dia balasan kebaikan di dunia ini oleh Allah dan akan disempurnakan nanti di akhirat. Tapi orang yang tidak mengingat Allah, tidak menyadari kalau Allah ingin membalasnya, maka dia hanya akan mengikuti hawanya, hanya mengikuti keinginannya untuk mencapai atau untuk mendapatkan kepentingan dan keuntungan sesaat. Bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-A'raf disebutkan oleh Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu. Kalaulah kami menghendaki, kami sudah mengangkatnya, dan tetapi dia tetap saja di bumi dan mengikuti hawanya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yatan aw tatruku yatan. Karena dia mengikuti hawanya, maka perumpamaannya seperti anjing. Ketika kamu beri beban, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, tetap saja seperti itu. Jadi Bapak dan saudara-saudara, orang yang mengikuti hawa itu akan diberi kehinaan oleh Allah. Sebaliknya orang yang bisa mengontrolnya dan bisa mengendalikannya, itu yang akan diangkat dia oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah di dunia ini, dan diangkat pula derajatnya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kemarin sudah kita usahakan di bulan Ramadan, maka hari ini godaan kembali untuk memperburukkan hawa nafsu kita itu akan segera muncul, akan segera muncul. Bahkan sekarang tentunya sudah muncul dia. Maka mari kita sadari itu, sehingga Allah menjaga kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah memberi kita hidayah, sehingga kita bisa menjadi muslim yang benar-benar muslim yang hakiki, muslim yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita dari dolal yang sesat, mendustakan agama Allah, melalaikan Allah, dan tidak mengabulkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara-saudara, itu saja khutbah yang saya sampaikan, tafsir yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, kita tetap istiqomah menjalankan agama ini, bahkan hendaknya semakin panjang umur kita, semakin meningkat kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم واخذل أعداءهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب